Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Hari ini kita akan membahas materi kelas 12 sifat koligatif larutan. Kalian tahu di Eropa itu terdapat musim dingin. Kalau musim dingin di sana turun salju ya. Sering di jalan-jalan itu tertutup oleh salju yang mengakibatkan kendaraan tergelincir sehingga perlu dibersihkan. Nah, salah satu cara membersihkannya adalah menaburkan garam CaCl2 di jalan. Nah, penaburan garam tersebut itu menyebabkan terjadinya penurunan titik beku air hingga di bawah suhu 0 derajat. Akibatnya apa? Lapisan salju akan mencair. Nah, penurunan titik beku itu merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Nah, apa yang dimaksud sifat koligatif larutan? Terus kemudian apa sajakah jenis-jenisnya? Maka akan kita temukan jawabannya di video berikut ini beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi tidak tergantung pada jenisnya zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarut. Nah, ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap ya, ada delta P, kemudian ada kenaikan titik didih ya atau delta TB, kemudian penurunan titik beku atau delta TF, kemudian ada tekanan osmotik atau P. Nah, mari kita bahas satu persatu. Penurunan tekanan uap jenuh ya, pada setiap suhu zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Nah, tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Nah, penambahan zat ke dalam cairan, jadi kalau suatu zat kita tambahkan ya ke dalam zat cair itu menyebabkan apa? Penurunan tekanan uapnya ya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Jadi kalau air itu ditambahi garam ya, itu menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uapnya. Oke, next. Nah, kita lihat ini adalah tampilan mikroskopis dari gerakan molekul air pada permukaan air murni ya. Nah, gambar di bawah ini akan mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air dipengaruhi oleh penambahan zat terlarut yang sukar menguap atau non-volatile solute. Nih, air murni gerakannya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita tambahi dengan larutan NaCl 1 molar itu menghasilkan ion Na+ yang berwarna biru itu molekulnya, dan ion Cl yang hijau yang terlarut dalam air. Nah, hal inilah yang menyebabkan apa? Ini makin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan sehingga makin sedikit bagian pelarutnya sehingga tekanan uap juga makin rendah. Kita bahas rumusnya. Menurut Francois-Marie-Rode yang mengungkapkan bahwa tekanan uap suatu komponen itu bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan dengan hubungan sebagai berikut ya, bahwa P itu sama dengan XP dikalikan P0 di mana P itu adalah tekanan uap jenuh larutan ya, tekanan uap jenuh larutan, kemudian XP itu fraksi mol zat pelarut, kemudian P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murninya. Ini satuannya cm3. Nah, untuk menentukan tekanan uap larutan dapat menggunakan rumus berikut ya. P larutan itu sama dengan X pelarut dikalikan P0 pelarut ya, sama dengan yang atas. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan itu disebut penurunan tekanan uap atau delta P ya. Delta P. Nah, ini delta P itu saya jelaskan di sini ya. Delta P itu adalah ini ya rumusnya, berarti P0 dikurangi P
ya. P0 tadi tekanan uap pelarut murninya dikurangi tekanan uap jenuh larutan, ya. Terus kemudian masih ingat ya, kita substitusikan, kita masih ingat ya, X fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol terlarut itu sama dengan 1. Jadi kalau X pelarut ya, X pelarut sama dengan 1 kurangi X terlarut, ya. Nanti kita substitusikan di sini. Tadi dari rumus di atas bahwa P itu sama dengan X pelarut dikalikan P0, kita masukkan X pelarutnya 1 min XT, ya, dikalikan P0. Nah, ini kalau kita jabarkan jadinya P0 min X terlarut dikalikan P0, seperti ini ya. Nah, kemudian P0 kita pindah ruas ya, pindah ruas bahwa P0 min P sama dengan berarti X terlarut dikalikan P0. Nah, dari sini berarti kita dapatkan apa? P0 kali min dikurangi P itu berarti kan delta P. Delta P dikalikan X terlarut kalikan P. Delta P sama dengan X terlarut dikalikan P0. Ini ya. Jadi delta P, P0 kurangi P itu kan delta P tadi sama dengan X terlarut dikalikan P0. Ya. Akhirnya ketemu rumus seperti ini. Delta P X terlarut dikalikan P0. Itu dapatnya ceritanya dari sini. Nah, penerapan penurunan tekanan uap ya itu seperti di laut mati ya, terus kemudian kolam apung ya, itu adalah penerapannya. Contoh soalnya, tekanan uap air pada 100 derajat Celcius itu 760 mm Hg ya, ini P0 ya. Kemudian berapa tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius. Nah, ini ditanya nih, tekanan uap larutannya. Masih ingat P larutan itu X pelarut dikalikan P0 pelarut ya. Jadi kita hitung dulu X pelarutnya ya, fraksi molnya. Glukosa berarti kita cari dulu masanya ya, 18%, berarti kan kita anggap larutannya 100. 18 per 100 kalikan 100 ketemu 18. Airnya atau pelarutnya berarti 100 dikurangi 18, 82. Kemudian jumlah mol glukosa berarti massa dibagi MR. MR-nya glukosa itu kan 180 nih. Ya, 18 dibagi 180 ketemu 0,1 mol. Molnya air 82. Tadi dari sini gram 82 dibagi MR-nya air itu 18 ketemu 4,55. Nah, kemudian kita cari X pelarutnya nih. X pelarut berarti molnya pelarut air tadi 4,55 dibagi mol total ketemu 0,978. Dari situ kita bisa masukkan rumus dari tekanan uapnya glukosa P larutan tadi X pelarut dikalikan P0. Nah, sehingga 0,978 dimasukkan dikalikan 760 kan, P0 nya ketemu 743,28 mm Hg, satuannya mm Hg. Bisa ya dari sini. Next, berikutnya kenaikan titik didih delta TB. Nah, titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Nah, oleh karena itu titik didih tergantung pada tekanan di permukaan. Perlu diingat, suatu pelarut jika ditambah zat terlarut maka titik didihnya akan naik. Nah, besarnya kenaikan titik didih itu sebanding dengan molalitas. Molal sudah dibahas di video saya berikutnya ya, satuan konsentrasi. Kemudian delta TB itu rumusnya sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni ya. Kemudian KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih. Sehingga rumusnya delta TB itu M kalikan KB ya. M kalikan KB
Atau bisa juga pakai rumus yang M itu kan massa dibagi MR ya, berarti 100 molal itu dijabarkan massa dibagi MR kalikan 1000 per pelarutnya dalam gram. Kita jabarkan seperti ini ya, jadi massa dibagi MR kalikan 1000 per pelarut dalam gram kalikan KB-nya. KB-nya itu tetapan kenaikan titik didih. Dari rumus bisa dipahami. Naik kita ke diagram PT air ya, dalam larutan dan larutan dalam air. Nih, diagram titik didihnya delta TB itu di sini ya. Di sini ada fase, di sini ada padat, cair, gas. Yang titik-titik ini adalah pelarutnya. Kemudian yang garisnya yang kencang ini adalah larutan. Nah, sehingga kita bahas yang delta TB dulu. TB-nya larutan itu di sini. Ini TB-nya larutan, ini TB-nya pelarut air. TB-nya pelarut itu titik didihnya pelarut itu 100 derajat Celcius ya. Jadi di sini nih. Jadi penurunan titik didihnya ya, TB-nya larutan. Rumusnya berarti TB-nya larutan dikurangi dengan TB-nya pelarut. Ini berarti berapa ini? 100 derajat ya, seperti ini. Nanti kalau mau cari TB-nya larutan berarti apa? Pindah ruas nih. Delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Seperti ini ya. Next, berikutnya penerapan kenaikan titik didih itu pada proses destilasi, itu pemisahan berdasarkan titik didihnya. Kemudian pengklarifikasikan bahan bakar yang akan digunakan. Kemudian berikutnya kita ke contoh. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa. Ini masanya glukosa, MR-nya 180, dalam pelarutnya itu air ya, 500 gram air. Jika diketahui KB-nya air 0,52 derajat. Oke. Next, dijawab. Ingat kita menghitung TB ya. Tentukan titik didih larutan ya. Berarti titik didih larutan itu TB ya, bukan delta TB ya. Kalau delta TB itu penurunan. Nah, rumusnya delta TB tadi TB-nya larutan dikurangi TB-nya pelarut kan. Nah, jadi TB-nya larutan nanti sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. TB pelarut kan 100 derajat. Next, jadi kita hitung dulu delta TB pakai rumus ini. Delta TB sama dengan M kalikan KB, kita jabarkan ya. Massa dibagi dengan MR dikalikan 1000 per pelarut dikalikan KB. Nah, ketemu ini massanya tadi 18, MR-nya 180, 1000 per pelarutnya 500 gram kalikan KB-nya air 0,52 ketemu 0,104. Oke, next. Terus kita hitung TB-nya larutan. Nah, TB larutan tadi rumusnya delta TB kalikan TB-nya pelarut. Ya, sehingga TB larutan sama dengan berapa? 0,104 dari sini ditambah 100 ya. Nah, 100 itu adalah TB pelarut ya. Tetapannya TB pelarut tadi lihat tabel di ketetapan di depan tadi ya. Jadi ketemu 100,104 derajat Celcius. Ini titik didihnya larutan. Paham ya? Soalnya next berikutnya penurunan titik beku delta TF ya. Titik beku itu adalah suhu pada saat tekanan uap cair sama dengan tekanan uap padatnya ya. Tekanan uap cair sama dengan tekanan uap padatnya. Perlu kita ingat ketentuan berikut. Suatu pelarut jika ditambahkan zat pelarut, titik bekunya akan turun seperti salju ditambah garam CaCl2 tadi. Besarnya penurunan titik beku itu sebanding dengan molalitasnya. Nah, ini delta TF rumusnya titik beku pelarut murni itu air ya, berarti 0 derajat Celcius dikurangi titik beku larutan. Nah, KF itu tetapan penurunan titik beku. Nah, rumusnya delta TF itu sama dengan M kalikan KF ya. Atau delta TF itu penjabarannya ya, massa dibagi MR kalikan 1000 per pelarut
dikalikan Kf. Dari sini paham ya, hampir sama dengan penurunan kenaikan sama dengan kenaikan titik didih ya. Next, berikutnya di sini diagramnya seperti ini, delta TF ya. Ini padat, ini cair, ini gas. Nah, ini garisnya, ini TF-nya pelarut. Ya, TF-nya pelarut, ini TF-nya larutan. Kalau air itu 0 derajat Celcius. Nah, jadi delta TF itu sama dengan apa? Penurunannya itu ini ya, TF-nya pelarut ya, 0 derajat Celcius dikurangi apa? TF-nya larutan. Nah, jadi nanti kalau cari TF-nya larutan, pindah ruas ya, 0 derajat Celcius kurangi delta TF, seperti ini. Paham ya? Next, berikutnya penerapan penurunan titik beku ya, campuran pendingin dalam es puter. Maka es puter itu biasanya dikasih garam ya untuk membuatnya, kemudian cairan anti beku radiator, kemudian anti beku pada tubuh hewan, pencairan salju, kemudian bisa kita cari MR juga dari sini, massa molekul relatif. Oke, next. Contoh, tentukan titik beku larutan yang mengandung ya massa sama dengan 18 gram glukosa, MR-nya 180, dalam pelarutnya 500 gram air. Ditanya titik bekunya larutan ya. Jawab, TF-nya delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan kan tadi, penurunan titik beku. Tapi yang ditanya ini TF-nya larutan, berarti TF-nya pelarut dikurangi delta TF. Air itu kan 0 derajat Celcius ya, TF pelarutnya. Jadi kita hitung dulu delta TF pakai rumus ini, M sama dengan molaritas sama dengan Kf ya, atau kita jabarkan massa per mr kalikan 1000 per pelarut kalikan Kf. Kita masukkan 18 dibagi mr-nya 180, 1000 per 500 pelarutnya dikalikan Kf-nya air 1,86 ketemu 0,372. Ini baru delta TF. Terus kita hitung TF larutannya. Nah, TF larutan itu rumusnya TF larutan sama dengan nih, TF larutan sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF ya. TF larutan ini 0 derajat Celcius dikurangi tadi delta TF 0,72. Lah 0 itu dari TF pelarut ketetapan tadi dari tabel di depan tadi ya. Sehingga ketemu 0,3 min 0,372 derajat Celcius. Paham ya dari sini soalnya? Next, berikutnya tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik atau P ya adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semi-permeabel, hanya dapat dilalui oleh pelarut. Nah, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Nah, alat yang digunakannya namanya adalah osmometer. Nah, penerapan tekanan osmotik itu pada cairan infus ya, obat tetes mata, kemudian pengawet makanan, penerapan air oleh akar tanaman, penyerapan ya air oleh akar tanaman, mengontrol bentuk sel, kemudian mesin cuci darah, membasmi lintah ya. Itu membasmi lintah nanti lama-lama kering ya. Kasih garam juga ya itu ya. Berikutnya next. Menurut Van Hoff ya, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Masih ingat PV sama dengan RRT ya. Nanti akan menjadi P sama dengan MRT ya. Ini karena atau ini P itu kan tadi pindah ruas kan. Ini mol ya, ini kan molaritas ya. Mol bagi volume tadi ya, MRT. Nah, ini P tekanan osmotik, V itu volume larutan, N itu jumlah mol zat terlarut, T itu suhu absolut larutan, R itu tetapan gas 0,082. Suhunya harus dalam Kelvin ya, diingat-ingat. Next, contoh. Hitung tekanan osmotik dari 500 ml
larutan. Nih volumenya yang mengandung masanya itu 89 gram glukosa, mR-nya 180 pada suhunya ini suhunya 27 derajat Celcius ya. Nanti ini 27 ditambah 273 ya, jadinya nanti 300 Kelvin. Oke, jawab R 0,082, di sini T-nya 27 jadi 300 Kelvin ya. Diketahui rumusnya PMRT, kita jabarkan nih, M itu gram per mR kalikan 1000 per volume ya, maaf ini volume. Kemudian Pi sama dengan 9 per 180 ya, 1000 per 500 tadi ya mililiter, kalikan 0,082 kalikan 300, ini ketemunya 2,4 atm nih tekanannya. Dari sini semoga dipahami. Kalau suka channel ini silahkan kalian subscribe agar channel ini berkembang ya. Alhamdulillah sudah 1000 lebih. Terima kasih atas subscribe-nya. Bisa kalian share dan ke teman-temannya agar bermanfaat ya channel ini. Saya ada quote dari Profesor Yohanes Surya ya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang baik. Jaga selalu kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.